Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Fitri Ananda, NIM G1D017057 akan mempresentasikan tentang proposal saya yang berjudul Analisis Regresi Multilevel terhadap faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai di kantor desa kabar. Pertama, kita akan bahas bab 1 pendahuluan. Latar belakang, berbicara mengenai potret aparat pemerintah di Indonesia. Seperti yang kita tahu, kinerja aparat pemerintah di Indonesia tergolong masih rendah. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal maupun eksternal dari individu itu sendiri. Saya menggunakan analisis regresi multilevel untuk mengetahui faktor bebas apa saja, variabel bebas apa saja yang mempengaruhi variabel respon Y dan bagaimana model regresinya. Berdasarkan latar belakang tersebut, didapatkan rumusan masalah. Pertama, bagaimanakah model persamaannya, kemudian yang kedua, variabel bebas apa saja yang mempengaruhi variabel responnya. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui model persamaan analisis regresi multilevel. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi variabel bebas apa yang mempengaruhi variabel respon. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai yaitu pertama, mampu memberikan gambaran serta informasi khususnya mengenai analisis regresi multilevel. Dan yang kedua, penelitian ini dapat digunakan oleh instansi pemerintah sebagai bahan masukan untuk memperbaiki kinerja pemerintah ke depannya. Kemudian batasan masalah. Yang pertama, model yang digunakan hanya model regresi multilevel 2 level saja. Kemudian yang kedua, analisis menggunakan data berstruktur hierarki dan data primer, di mana data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil kuesioner. Kemudian ketiga, variabel yang digunakan adalah variabel respon Y berupa kinerja pegawai kantor desa kabar. Kemudian 4 variabel bebas pada level 1 yaitu orientasi pada tujuan, locus of control, jenis kelamin, dan kesehatan. 2 variabel bebas pada level 2 yaitu gaya kepemimpinan, sarana dan prasarana yang tersedia. Kemudian bab 2 landasan teori. Pertama kita akan bahas mengenai analisis regresi. Menurut Sumer, Tajahaya, dan Majik, suatu peubah pada umumnya bersifat mempengaruhi peubah lainnya. Peubah pertama disebut peubah bebas dan peubah kedua disebut dengan peubah respon ya. Apabila diketahui nilai variabel bebas, hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat secara kuantitatif dapat dimodelkan dalam suatu persamaan matematik yang sering disebut dengan analisis regresi. Nah, analisis regresi ini dibagi menjadi 2, ada yang sederhana, ada yang berganda, di mana yang sederhana hanya memiliki satu variabel bebas dan yang berganda memiliki 2 variabel bebas. Selanjutnya adalah analisis regresi multilevel. Analisis regresi multilevel merupakan pemodelan yang digunakan untuk menganalisis data dengan struktur data hierarki. Analisis regresi multilevel adalah struktur analisis yang mengindikasikan bahwa data yang dianalisis berada pada beberapa level, dengan data pada level yang rendah tersarang pada data yang levelnya lebih tinggi. Nah, selanjutnya ada model regresi 2 level. Regresi 2 level merupakan model regresi multilevel yang paling sederhana, karena datanya hanya terdiri dari 2 level saja, di mana level 1 pada model regresi 2 level diartikan sebagai level terendah dan level 2 diartikan sebagai level tertinggi. Selanjutnya ada penduga koefisien korelasi intrakelas. Menurut Steenbergen dan Jones, model regresi multilevel dapat diasumsikan menyebar normal dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, rata-rata sama dengan 0. Kemudian, ketiga, kovarian mu 0J, EIJ sama dengan 0. Nah, selanjutnya, pendugaan parameter dalam model multilevel. Nah, jadi metode yang digunakan untuk menduga parameter pada kasus ini adalah restrict maximum likelihood, di mana metode ini merupakan metode pendugaan parameter yang sering digunakan pada pemodelan multilevel. Estimasinya diperoleh dengan memaksimalkan fungsi kemungkinan, di mana fungsi beta dan theta dibangun dengan mengacu pada fungsi marginal dan variabel responnya. Selanjutnya ada pengujian signifikansi parameter. Pengujian signifikansi parameter ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel respon, baik secara serentak maupun secara parsial. Di mana untuk yang pengujian secara serentak maka menggunakan uji F, dan untuk yang parsial menggunakan uji T. Selanjutnya adalah pemilihan model terbaik dalam model regresi multilevel. Menurut Hawkes, dalam pembentukan model regresi multilevel dapat digunakan beberapa langkah. Yang pertama, menyusun model tanpa variabel bebas. Yang kedua, memilih struktur efek tetap dengan menambahkan seluruh variabel bebas pada setiap levelnya pada model. Kemudian yang ketiga, memilih efek kemiringan acak yang berpengaruh pada model.
Yang keempat, menyusun model dengan menambahkan interaksi variabel antar level yang signifikan. Selanjutnya ada koefisien determinasi. Nilai koefisien determinasi dalam analisis regresi multilevel dapat diperoleh pada setiap level. Kisaran nilai koefisien determinasi mulai dari 0% sampai dengan 100%. Semakin besar nilai koefisien determinasi berarti model semakin mampu menerangkan perilaku variabel respon. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai. Ya, jadi yang pertama ada faktor pada level 1 yaitu pada level individu itu sendiri. Yaitu yang pertama orientasi pada tujuan, kemudian locus of control, kemudian ada kesehatan dan juga jenis kelamin. Selanjutnya faktor pada level kedua yaitu ada gaya kepemimpinan dan sarana prasarana yang tersedia. Yang ketiga adalah selanjutnya adalah bab 3 metode penelitian, di mana waktu dan tempat pelaksanaan penelitian di sini tempatnya adalah di kantor Desa Kabar, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. Kemudian penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan September sampai dengan Desember 2020. Nah, kemudian alat dan bahan penelitiannya, yang pertama laptop, kemudian yang kedua alat tulis, kemudian yang ketiga kuesioner. Selanjutnya ada prosedur penelitian. Adapun langkah penelitiannya sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan data dari responden dengan survei, yaitu dengan cara mengumpulkan data pokok atau data primer dari suatu sampel dengan menggunakan instrumen kuesioner. Dan yang kedua, memeriksa matriks data secara deskriptif untuk memperoleh informasi awal tentang kinerja pegawai di kantor Desa Kabar. Kemudian yang ketiga, menduga parameter analisis regresi multilevel dari persamaan fungsi regresi dengan memanfaatkan metode restrict maximum likelihood yang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut ya. Yang pertama, mengevaluasi struktur model level 1, kemudian mengevaluasi struktur model level 2, kemudian yang ketiga, menghitung korelasi intrakelas pada model, dan terakhir melakukan interpretasi. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada salah. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.